Sebelum dinonaktifkan sebagai Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko membantah keterangan di persidangan yang menyebutkan namanya menerima suap dari istri bandar narkoba. Kombes Riko menyebut kasus narkoba yang jadi perkara tidak pernah dilaporkan kepada dirinya. Jadi kasus itu ditangani oleh Sat Narkoba tidak pernah dilaporkan ke saya. Di mana saya mau bagi-bagi uangnya, kasusnya aja nggak dilaporkan ke saya. Kalau di situ kan disebutkan saya perintahkan untuk dibagi-bagi kan. Apakah langkah penonaktifan Kombes Riko Sunarko dari jabatan Kapolrestabes Medan menjadi sinyal kuat keterlibatannya dalam kasus dugaan suap bandar narkoba? Sejauh mana perkembangan kasus ini? Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Beni? Sehat. Baik. Pak Beni, menurut Anda apakah pencopotan Kombes Riko ini sebenarnya adalah sinyal kuat keterlibatannya dalam kasus suap yang didugakan kepadanya? Ya, yang pertama saya memberi apresiasi kepada Kapolda Sumut yang bertindak cepat mengambil langkah, juga kepada Kadif Propam Polri juga yang telah menurunkan tim ke Medan untuk menangani kasus ini juga. Jadi dalam konteks ini kita mungkin ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri waktu yang lalu, nanti ekornya, maka saya potong kepalanya. Ini salah satu langkah tegas yang diambil untuk para atasan para anggota ini dimintai pertanggungjawab. Terlepas nanti terbukti atau tidak, tetapi yang jelas hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap bawahan. Sebagai contoh, ketika mengungkap satu kasus besar narkoba, maka yang harus diawasi adalah yang pertama, bagaimana barang buktinya, bagaimana penyitaan yang menyangkut TPPU atau pencucian uangnya, uang hasil penjualan narkoba dan sebagainya. Ini perlu pengawasan yang ketat karena banyak kerawanan. Jadi yang saya lihat banyak kerawanan di sini, penggelapan barang bukti maupun penggelapan dari uang atau aset hasil sitaan dari penjualan narkoba. Pak Beni, apakah Anda tahu sejauh ini status pemeriksaan Kombes Riko itu seperti apa, Pak Beni? Ya, pemeriksaan ini untuk cross-check keterangan dari saksi-saksi, karena memang keterangan dari terdakwa di sidang pengadilan itu tidak terungkap sebelumnya pada saat Paminal melakukan pemeriksaan. Baru muncul di pengadilan. Oleh sebab itu saat ini sedang didalami apakah didukung bukti, apakah didukung saksi bahwa benar Kapolrestabes ini menerima uang seperti yang disampaikan oleh terdakwa. Ini masih berproses sehingga nanti akan diambil keputusan. Tetapi sekali lagi setidaknya ini fungsi pengawasan atasan langsung menjadi penting. Oke. Nah, begini Pak Beni, ada keterangan dari Bribka Ricardo dalam persidangan yang menyebutkan ada uang 300 juta mengalir kepada pimpinannya. Bagaimanakah pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Utara yang selayaknya mengejar keterangan ini? Yang pertama tentunya harus ditelusuri sejak awal dari bagaimana proses penanganan kasus ini, kemudian penggeledahan, penyitaan, kemudian siapa saksinya, cross-check dengan tersangka atau keluarga tersangka atau istrinya tersangka, kemudian juga pengacaranya. Ini juga perlu didengar keterangannya karena ada informasi juga bahwa ada uang yang diberikan oleh istri tersangka melalui pengacaranya. Sehingga perlu secara tuntas diungkap, secara runut aliran uang itu, sehingga nanti bisa dipastikan atau disimpulkan sejauh mana keterlibatan dari Kapolrestabes. Oke, nah kalau kemudian pemeriksaan Kombes Riko ini naik ke penyidikan, sebenarnya nanti proses hukumnya kan seperti apa sih Pak Beni? Ya, ada dua proses tentunya, dari masalah kode etik juga dilakukan, kemudian apakah sudah memenuhi unsur pidananya. Kalau iya tentunya dua jalur ini ditempuh. Dua jalur ini akan berjalan beriringan.
Oke, tapi apakah nantinya bakalan sama seperti persidangan saat ini? Ya, Silakan. ya, tentunya sekarang ini nggak bisa yang ditutup-tutupi. Mm-mm. Publik selalu menuntut, ingin ada transparansi proses penanganan kasus, khususnya yang menyangkut anggota. Sehingga mau tidak mau, Polri tentunya akan secara transparan menyampaikan kepada publik. Oke. Di samping itu, ketika sidang di peradilan nanti dimulai, dari pembacaan dakwaan saja sudah akan terungkap bagaimana sih duduk perkara yang sesungguhnya, bukti-bukti apa yang ada, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk transparansi. Oke. Pak Beni, begini, saya akan tarik kasus ini ke ranah yang lebih besar begitu. Satu sisi memang perlu ada upaya memerangi narkotika. Tetapi di sisi lain ini memunculkan celah-celah apabila kemudian ada orang-orang yang ingin bermain di dalamnya. Ada kemungkinan celah muncul isu suap misalkan seperti yang saat ini. Ada pula dugaan bahwa kalau misalnya narkobanya berkaitan dengan ganja, ini sebenarnya tidak lebih dari upaya petugas kepolisian yang kotor untuk memeras masyarakat, misalnya seperti itu. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Lalu kemudian kita juga pernah dengar ada petugas polisi yang ditangkap karena menggunakan narkotika hasil barang bukti. Nah, hal-hal yang seperti ini, bagaimana cara supaya perang terhadap narkoba yang sedianya memang untuk melindungi masyarakat dan generasi muda ini tidak kemudian disalahgunakan oleh petugas-petugas kepolisian yang niatnya tidak baik? Iya, pertama tentunya saya akan sampaikan pengalaman saya di BNN. Bagaimana saya berperang melawan para bandar, bagaimana risiko yang harus saya tanggung, bagaimana kemudian usaha mereka untuk melawan dengan berbagai macam cara, tetapi saya tetap teguh sampai akhir jabatan saya tetap melawan dan tidak tunduk. Sindikat narkoba punya uang banyak, berbagai macam cara akan digunakan untuk mempengaruhi aparat. Karena mereka ingin ada backing, ada pelindung, ada pembocor informasi. Sehingga di sini ruangnya sangat luas. Kemungkinan anggota yang imannya tidak kuat itu akan terpengaruh. Oleh sebab itu kalau menurut saya ya, saran saya adalah penempatan anggota di narkoba itu harus selektif. Tidak hanya karena dia pernah tugas di narkoba, tetapi di situ masalah integritas menjadi penting. Yang kedua, perlu pengawasan yang ekstra untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Kemudian juga di sini perlu ada penegakan aturan yang tegas dan jelas. Sebagai contoh begini, sudah ada peraturan Kabareskrim, sudah ada surat edaran Kabareskrim tentang penanganan para penyalahguna narkoba. Tetapi implementasi di lapangan masih belum berjalan. Disitulah terjadi penyimpangan. Mau pilih rehab atau ditahan. Ini menjadi ruang tersendiri. Jadi menurut saya ke depan memang ini perlu pembenahan yang serius. Belum lagi masalah barang bukti. Ketika kami di BNN, kami sudah ada aturan bagaimana pemusnahan barang bukti. Jadi kalau sampai ada barang bukti yang disita sampai 1 bulan belum dimusnahkan, itu sudah ada pelanggaran Undang-Undang Narkotika. Karena apa? Di sana diatur hanya dalam tempo kurang dari 20 hari itu sudah harus dimusnahkan. Kalau tidak, penyidiknya bisa kena. Bahkan Kajari yang menerbitkan penetapan pemusnahan pun bisa kena. Pasalnya ada 140, 141. Nah, disinilah perlu secara total kalau menurut kami, karena ancaman ini semakin serius, karena kita masih lemah di rehabilitasi, kemudian pasokan melimpah terus, bandar semakin kaya, semakin kuat. Kalau kita tidak perangi bersama, kasihan anak cucu kita nanti. Celah-celahnya harus semua ditutup ya Pak Beni ya. Pak Beni, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya doakan Pak Beni sehat terus supaya kita bisa ngobrol lain waktu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.